Halo guys, halo, perkenalkan nama saya Andalia. Saya dari GC Business School Jatiwaringin, prodi akuntansi tentunya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Leo yang telah memberikan kesempatan nih untuk mahasiswanya membuat podcast yang intinya bercerita tentang apapun gitu ya. Jadi kalau di sini saya ingin bercerita tentang kenapa saya memilih prodi akuntansi gitu ya. Jadi memang sebelumnya saya memiliki background akuntansi, sekolah akuntansi ya lebih tepatnya. Jadi saya itu menyelesaikan pendidikan SMK saya di SMK 48 Jakarta, kelas akuntansi. Kemudian setelahnya saya belum melanjutkan ke jenjang berikutnya karena memang ada beberapa hal yang berkenaan dengan status ekonomi gitu ya. Jadi saya memilih untuk bekerja. Memang sejak awal orientasi saya adalah saya lulus ke sekolah, saya harus segera bekerja gitu ya. Pada saat itu ketika lulus SMK itu saya kebetulan usia saya sudah cukup banyak, saya sudah di kepala 3 gitu. Jadi pada masa itu ketika lulus memang banyak tawaran-tawaran beasiswa yang akhirnya tidak saya indahkan gitu ya, tidak saya seriusi karena memang orientasi saya ingin bekerja dan menghasilkan uang dulu gitu ya pada masa itu gitu. Jadi memang belum ada tuh harus kuliah gitu, harus mendalami ilmu dulu gitu. Jadi saya dulu sempat bekerja di beberapa perusahaan, dari yang mulai saya menjadi operator produksi, kemudian saya menjadi staf administrasi gitu ya. Saya jadi pernah menjadi staf administrasi di perusahaan BUMN gitu ya. Kemudian seiring dengan perubahan posisi saya di pekerjaan gitu ya, saya semakin merasa saya membutuhkan ilmu lagi nih untuk mengupgrade diri saya gitu. Saya tidak bisa stuck di sini gitu. Jadi saya beberapa kali mengambil kelas-kelas online gitu ya. Kursus-kursus online, saya mengambil kursus online. Kemudian dan pada akhirnya setelah menikah dan sempat vakum di rumah gitu ya, saya kemudian merasa bosan di rumah karena memang terbiasa beraktivitas. Akhirnya saya mencoba untuk mengambil tawaran bergabung pada salah satu yayasan pendidikan di daerah dekat rumah saya gitu. Awalnya saya menjalaninya sebagai staff biasa gitu ya, sebagai staff yang ya pada umumnya saja gitu ya. Saya mengelola pembukuan, tapi pembukuan kecil yang memang masih bisa saya handle. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, datanglah masa Covid dan lain sebagainya. Itu masa-masa berat pada saat itu ya, yang kita semua mengalami. Kemudian pimpinan di tempat saya bekerja itu wafat dan di mana staf yang langsung di bawahnya adalah saya gitu pada saat itu. Dan pada masa pandemi gitu, sehingga untuk melakukan perekrutan itu agak menyulitkan ya, karena memang benar-benar jadi di masa beliau almarhum itu pergi secara mendadak, kemudian juga rekrutmen itu masih sulit untuk dilakukan gitu. Akhirnya saya diminta untuk take over pekerjaan beliau, namun tetap dipantau dengan bagian yayasan yang memang berkompeten di dalamnya gitu ya. Kemudian saya mencoba bismillah, saya coba dengan bekal ilmu seadanya yang saya miliki, dan sangat amat dibantu oleh beliau yang pimpinan staf yayasan yang memang membantu saya gitu ya, kembali membuka
memori-memori saya mengenai akuntansi gitu. Akhirnya saya mulai menjalani menggantikan pimpinan saya tersebut gitu. Tapi seiring dengan terus berjalan saya merasa ilmu yang saya miliki kurang sih gitu ya. Saya jadi menjadi bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik dan benar gitu ya, kalau saya tidak mengupgrade diri saya gitu. Dari situlah saya memilih untuk melanjutkan perkuliahan saya di Gici Business School gitu ya. Sebelumnya memang ada beberapa kampus yang saya datangi, yang saya coba, tapi memang jatuh hatinya terhadap Gici gitu ya, karena memiliki kelas yang hybrid gitu ya. Seperti mungkin teman-teman juga sama, teman-teman juga bekerja sambil kuliah gitu ya. Bagaimana kita bisa membagi waktu dengan baik gitu, bagaimana caranya. Jadi saya pun memilih kelas hybrid gitu ya sebagai salah satu alasan mengapa saya memilih Gici Business School gitu. Dan ternyata alhamdulillah Gici juga menyediakan dosen-dosen yang memang berkompeten gitu ya. Terlebih di atas di semester sudah mulai banyak ini, memang dosen akuntansinya sangat-sangat berkompeten di bidangnya gitu. Jadi semoga ilmu yang bisa saya dapat dari Gici Business School itu bisa saya serap dengan baik, bisa saya terapkan juga dengan baik di dunia kerja saya gitu ya. Lebih dan terlebih lagi untuk semua dosen-dosen yang memang menjadi pendidik di Gici Business School, terima kasih atas ilmunya. Kepada Pak Leo, terima kasih, karena Pak Leo saya jadi bisa mengetahui cara edit video gitu ya, dan cara memanfaatkan media-media yang ada pada saat ini gitu ya, bagaimana cara membuat konten. Itu terima kasih sekali gitu ya, karena memang hal itu sangat dibutuhkan ternyata gitu. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Paling ya itu sih yang bisa saya bagi dengan teman-teman, mengapa saya sekarang akhirnya kuliah di sini, melanjutkan pendidikan di Gici Business School. Mohon doanya semoga saya dan teman-teman bisa menyelesaikan studi ini dengan baik dengan waktu yang tepat gitu ya. Kami bisa lulus bareng-bareng, wisuda bareng-bareng gitu ya. Even ketemunya hanya sesekali dalam 5 semester ini, tapi sudah merasa sangat dekat gitu ya, karena memang komunikasi kami cukup intens gitu. Pokoknya sehat-sehat untuk semua teman-teman saya di Gici Business School. Semangat terus meraih cita-cita kita, mengejar cita-citanya. Yes, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Don't you want me like I want you, baby?